Apakah benar minyak ini dibilang oleh AS? Lihat grafiknya. WTI turun drastis. Halo traders, minyak ambruk bukan karena OPEC tapi karena Amerika pegang Venezuela. Kita akan kupas impact sentimen dan hotspot supaya nggak bingung di pasar. Zelensky bilang perang Rusia-Ukraina bisa selesai paruh pertama 2026. I read today with a heavy heart and a firm resolve. The situation demands our immediate attention and unified action. The Russia-Ukraine war could end in the first half of 2026, which is negative for oil. Dan ini negatif untuk minyak mentah. Ini sentimen membuat sentimen risiko turun, dan pasar berpikir konflik besar akan berakhir, sama dengan pasokan energi tidak memiliki ketegangan, sama dengan harga minyak cenderung turun. Itu bikin sentimen bearish untuk minyak dalam jangka pendek sebagai catatan buat kamu. Poin kedua, Venezuela siap kirim 50 juta barrel ke Amerika Serikat dan tambah sanksi diringankan. Ini jelas-jelas bearish untuk minyak ya. Pasar sudah mengantisipasi aliran minyak baru masuk ke pasar, membuat kekhawatiran kelebihan pasokan makin besar sehingga minyak mentah turun ke 56.3 dolar per barrel. Sebagai pebisnis dan trader, poin ketiga ini penting kamu baca. Amerika Serikat ingin mengendalikan penjualan minyak Venezuela tanpa batas waktu, dan ini bullish dalam konteks leverage pasar. Artinya Amerika Serikat bukan sekedar beli minyak, tapi mengatur siapa yang jual ke siapa dan kapan mau jualnya. Dan ini memberikan leverage geopolitik dan pasokan yang bisa mendukung harga jika pasokan global kacau atau tidak pasti. Artinya Amerika tinggal setel, mau dibesarkan kerannya atau dikecilkan kerannya. Dan realitas di pasar minyak hari ini, fakta dan harga minyak internasional turun 2 hari berturut-turut karena pasar sedang memikirkan, karena 50 juta barrel minyak mentah adalah sebuah bonus dari pasokan karena dapat dari Venezuela, dan harapan produksi Venezuela bisa kembali setelah infrastruktur diperbaiki katanya, dan kekhawatiran pasokan pun bisa meningkat jika artinya minyak banyak tersedia di gudang para penjual. Hasil dari minyak mentah hari ini turun 0,98% ke 56,3 dolar per barrel dan bisa lanjut ke area 55.85 atau 55.40 dolar per barrel berdasarkan teknikal. Kita akan ulas sebagai wawasan skenario di balik kacamata sutradara. Bayangkan pasar minyak ini kayak drama planet minyak. Aksi pertama Amerika si penjaga pasokan baru saja melakukan rahasia strategis dengan menangkap Maduro, artinya menyita tanker, artinya mengklaim bisa mengendalikan 30-50 juta barrel minyak untuk di pasar, dan jadi menjual minyak dengan kontrol penjualan selamanya lewat sistem yang dikendalikan Amerika Serikat. Oke, kalau kita yang pegang pipa dan rekeningnya, kita bisa atur harga dan siapa yang boleh beli. Dan kekuatan pasar itu bukan cuma soal produksi, tapi kontrol. Jangan bilang ini kolonialisme energi ya, tapi memang ini adalah kolonialisme energi. Dan sentimen market nantinya akan begini. Skenario bullish jika Amerika Serikat mengontrol dan pasokan tidak lagi membuat harga bergerak liar, tapi bisa disetel kapan aja untuk bergerak naik. Dan OPEC bisa memainkan produksinya tanpa tekanan besar dari Venezuela. Ternyata Venezuela yang selama ini, karena dia negara pemilik minyak terbesar di dunia, sangat mengontrol OPEC. Dan risiko geopolitik bisa saja meningkat sehingga membuat lindung nilai naik, harga bertahan tetap stabil. Dan dari skenario jika ekstra 50 juta barrel makin banyak digelontorkan Amerika, tapi kayaknya nggak mungkin ya, pasti akan diburu oleh seluruh dunia, sehingga pasokan bisa longgar dan membuat berita ini dan harga minyak mentah. Dan Zelensky bolak-balik pidato dan campaign soal ending perang dan kepastian geopolitik sehingga harga turun harga. Nah, market sekarang seperti ini, kira-kira ya sebaiknya jaga barat, jaga jarak, reaksi nggak besar karena meskipun isu panas, kontribusi Venezuela saat ini masih bisa dikatakan ya reaksi saja ya sentimen, tapi reaksi nyatanya masih relatif kecil terhadap produksi global. Kesimpulannya, posisi bearish karena harga turun setelah berita masuk pasar sebagai pasokan tambahan. Bullish bisa tertunda kalau Amerika Serikat memblokir aliran keluar masuk yang tidak diinginkan dan pasar melihat ketegangan geopolitik makin memanjang. Kira-kira begini untuk kita trader. Aku sih sell di bawah 56.65 dengan
target 55.50. Ya, ini klasik ya, harga coba turun lebih dulu karena ekspektasi pasokan meningkat, namun bisa saja rebound kalau kontrol politik makin memojokkan produsen lain. Demikian dari Adolfo. Terima kasih, sukses buat kalian semua. If we own the pipeline and the accounts, we can control the price and who buys. Market power isn't just about production, but control. As you can see from the data on the board, our projections indicate a significant upward trend.